Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana? Mohon maaf nih Bapak mengganggu waktu Bapak. Apakah Bapak ada waktu sebentar? Ada. Iya. Jadi begini Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak sebagai pimpinan SDN 49 Pusat Jakarta terkait dengan pengambilan keputusan pada sebuah kasus, Bapak. Iya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Iya, Pak. Jadi selama ini kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus, apakah merupakan dilema etika atau rujukan moral ke depan? Ya, selama ini kalau saya melihat, saya banyak juga guru yang melakukan tindakan dilema bagi seorang guru dan bagi kepala sekolah. Dilema itu bagaimana? Misalnya ada siswa yang nakal ketika dia berhadapan dengan siswa, guru itu berhadapan dengan siswa. Jadi gurunya mau tidak mau, artinya dia melakukan hukuman secara pendidikan, dengan pendidikan. Tetapi terkadang tidak bisa diterima oleh siswa atau orang tua siswa tersebut. Maka itulah yang dilema yang saya lihat waktu selama saya memimpin SDN 49 ini. Dan ketika saya lihat misalnya ada tindakan moral atau bukan moral yang saya lihat, saya identifikasi, ada juga cuma diartikan tidak benar. Misalnya ada guru olahraga yang tarik tangan siswanya, jadi pada perkembangannya ada diartikan tidak benar karena memang guru olahraga itu dia berjenis kelamin lain, gender lain dengan siswanya gender lain, sehingga mau tidak mau itu juga merupakan rujukan moral atau kegiatan yang dimulai ketika pendidikan. Iya, Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi kalau ada kejadian misalnya di sekolah tersebut, saya memanggil itu guru yang melakukan tindakan tersebut. Saya berikan arahan, pembinaan. Apabila misalnya ada kejadian yang luar biasa di luar kegiatannya sebagai guru, maka saya berikan peringatan lisan agar jangan mengulangi kembali misalnya hal-hal tersebut di atas, walaupun mereka itu atau guru itu merasa dirinya benar, karena untuk menjaga integritas kenyamanan sekolah itu tujuan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan adalah yang pertama, saya panggil itu guru. Prosedurnya saya panggil secara ini di dalam ruangan kepala sekolah, lantas saya tanyakan apa persoalannya dan kenapa Anda melakukan demikian. Jika dinilai oleh kepala sekolah itu bijak yang dilakukan oleh guru itu, maka cukup kepala sekolah itu memberikan saran dan pendapat. Jika dinilai guru itu sudah tidak melakukan kegiatannya sebagai guru profesional, artinya tindakannya sudah agak melebihi, maka kepala sekolah itu memberikan peringatan agar dia tidak mengulangi kegiatannya. Itu Bu yang saya lakukan. Iya, Pak. Lalu apa saja hal-hal yang selama ini Bapak kepala sekolah anggap efektif pada pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu setelah saya memanggil itu, yang saya lakukan itu seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa karena ini menyangkut mendidik, walaupun dalam tanda kutip mendidik anak sendiri, maka perlunya kita hati-hati, kehati-hatian kita dalam bertindak.
baik yang menyangkut hubungan disiplin, hukuman disiplin kepada siswa, maupun hal-hal yang menyangkut gender, misalnya kita tegang dan sebagainya, maka perlu ada kehati-hatian. Dan itu sangat efektif sekali karena guru itu saya panggil di dalam kantor untuk melakukan atau dilakukan pembinaan yang kami lakukan di dalam kantor. Iya Pak. Jadi kira-kira ada gak tantangan selama Bapak ini mengambil keputusan Bapak? Ada tantangan nggak? Banyak tantangannya. Misalnya kalau saya melakukan pembinaan, kadang guru itu dalam tanda kutip dia merasa diri dijolimi oleh kepala sekolah. Padahal fungsi kepala sekolah itu di samping menyetir di sekolah juga pembinaannya pada guru. Terkadang dinilai oleh guru itu, saya ini dinasehati oleh kepala sekolah atau dibina oleh kepala sekolah. Egonya, ya, karena egonya. Makanya terkadang guru itu merasa dia dijolimi sehingga dia tidak cuek sama kepala sekolah dan sebagainya. Padahal itulah wewenang dan pembinaan kepala sekolah pada guru. Begitu Bu. Lalu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah Bapak? Atau langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal gitu Bapak? Ya, misalnya kalau masalah itu terkuat pada saat itu, jadi saya langsung panggil gurunya. Misalnya, saya langsung panggil gurunya untuk menyelesaikan masalah itu. Dan setelah saya selesaikan dalam beberapa hal, misalnya di rapat umum dengan guru, maka saya memberikan himbauan kepada seluruh guru agar introspeksi diri kita semua. Begitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan Bapak? Ada Ibu. Misalnya ada persoalan siswa, misalnya persoalan pekerjaan siswa, maka saya panggil juga guru senior untuk mengidentifikasi siapa orang tuanya, di mana dia tinggal, misalnya. Itu mempermudah sekali guru senior. Pertanyaan terakhir ke Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dalam pembelajarannya atau hal yang hikmah yang kita ambil adalah setiap kejadian itu harusnya atau seharusnya kita introspeksi diri. Kenapa hal ini terjadi dan kenapa bisa terjadi dan kenapa bisa besar, dan pada guru yang bersangkutan kenapa saya ini dipanggil oleh kepala sekolah, kenapa saya diberi saran nasihat oleh kepala sekolah. Mawas diri. Ya, harus mawas diri, dan begitu pun juga seluruh guru atau komponen guru yang ada di sekolah tersebut. Demikian Bu. Ya, demikian Bapak wawancara hari ini Bapak. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya Bapak. Saya pamit dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Aida Tulfitria. Saya dari calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Bima. Saya bekerja di SDN 49 Abang Kota Bima. Nah, pada hari ini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah SDIT Ulul Albab ya Bu. Di mana ini tentang kepemimpinan seorang kepala sekolah dalam cara mengambil keputusan. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancara? Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Jadi pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus, apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau hukum moral? Kita di sini mungkin beda ya dengan sekolah negeri, karena yang mengungkap
modelnya misalnya sebelum di sini kendala apa yang ada di rumah, apa kerjanya di mana sebelumnya, sehingga kita bisa tahu mungkin ada permasalahan di sana keluarganya. Nah dari awal ini kita sudah mengkomunikasikan sama guru. Misalnya kita kan aturannya jam 7 harus sebelum jam setengah 7 guru sudah ada di sekolah standby. Nah itu kita sampaikan dulu di awal sebelum penandatanganan kontrak kerja. Jadi jam setengah 7 sudah ada di sekolah. Nah nanti kalau memang ada yang tidak bisa dia katakan, saya tidak bisa datang jam setengah 7. Saya bisa ada guru yang seperti itu. Saya misalnya datang jam 7 kurang 15. Nah kita tanyakan masalahnya apa ya. Kalau memang itu masalahnya sangat-sangat syar'i, tidak bisa diapa-apakan, kita berikan kelonggaran. Tapi nanti digilir modelnya gitu. Kan kita lihat apa aja yang harus. Yang pasti guru-guru akhirnya kita memberikan kebijakan itu jam 7 kurang 15 harus sudah ada di sekolah semuanya. Jadi modelnya seperti itu. Sehingga kalau ada masalah, misalnya keterlambatan hadir, nah ada orang tua yang komplain tentang masalah itu gitu, kita selesaikan intern dulu dengan guru. Itu modelnya. Kita cari dulu akar masalahnya di mana. Kalau seandainya itu masalah bisa kita cari solusinya dengan baik, baru nanti kita bagaimana kondisinya. Itu modelnya. Itulah bedanya sekolah negeri dan swasta ya. Iya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu apakah ini merupakan dilema etika atau itu bukan moral, jadi kita mencari dulu akar permasalahannya di mana. Di awal itu harus kita tahu dulu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Misal terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih atau sama-sama mengandung dua nilai kebajikan. Kebajikannya juga kan kita lihat dulu yang lebih penting yang mana, yang lebih penting yang mana. Sehingga kita akan lihat kalau memang ini yang lebih penting, kita dahulukan yang ini. Untuk yang berikutnya insya Allah akan ada solusi lagi yang berikutnya. Jadi kita lihat mana yang lebih penting dulu. Jadi ada istilahnya apa ya? Skala prioritas. Kita harus menentukan skala prioritasnya. Biasanya kita mengambil keputusan itu yang skala prioritasnya mana yang untuk kepentingan yang paling mendesak itu yang maksudnya kepentingan sekolah ya. Kepentingan untuk terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau misalnya untuk dua kepentingan tadi yang sama itu ya, itu mengambil keputusan itu langkah-langkah apa dulu yang pertama seperti itu. Maksudnya secara umum ya, keputusan secara umum. Kalau kita karena ini sekolah yayasan, kita kalau ada masalah kita amati, cermati. Selanjutnya kalau kita sudah tahu ini masalahnya bagaimana, kita bawa dulu di yayasan. Jadi nanti yayasan akan memutuskan. Baru selanjutnya kalau di yayasan sudah paham ini masalahnya bagaimana, kita masuk ke arena guru. Sudah masuk ke area guru, nanti di sana kita ngambil solusi. Jadi tidak serta-merta saya harus ngambil begini, tidak. Karena ini sekolah di bawah yayasan, yayasan juga harus paham ada masalah apa yang ada di dalam. Jadi harus didiskusikan dulu ya yayasan. Dan biasanya itu dalam waktu 2 hari paling lama itu sudah kita bisa udah ada keputusannya. Jadi tidak sampai lama gitu. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu kan kita di sini kan punya grup ya. Jadi ada kesepakatan yang tidak tertulis di dalam kita tenaga pengajar pendidik. Apapun masalah yang ada di sini dengan anak-anak khususnya tidak boleh keluar selama masalah itu bisa kita selesaikan secara internal. Nah, seandainya itu masalah tidak bisa selesai atau berlanjut udah keluar masalah ini di grup WA orang tua, nah itu orang tuanya jangan sampai dibahas di dalam grup. Tapi kita undang orang tua untuk hadir, kita bahas sama-sama. Dengan menghadirkan mungkin ada guru tadi yang masalahnya dengan salah satu kelas, mungkin wali kelas yang mana, kita hadirkan bersama, kita pertemukan bersama. Itu
itu modelnya kalau di sini. Jadi jangan sampai ini merebak ke orang tua yang lain. Kenapa? Nanti khawatir muncul permasalahan yang lebih lain besar lagi ya. Yang seharusnya itu tidak jadi masalah, akhirnya Iya. jadi masalah. Sangat efektif sekali memang Bu berbicara secara langsung dengan orang tua. Karena juga kan di sini tetap ada kan pertemuan rutin orang tuanya itu. Dan salah satu contoh untuk meminimalisir kasus itu kejadian seperti itu. Jadi pada saat penjemputan atau ada orang tua yang ngantar anak itu kita tahu. Di sanalah kita memancing orang tua itu untuk mengeluarkan unek-unek. Sehingga kita tahu ada masalah apa sih sebenarnya. Jadi kadang nggak perlu lewat guru, cukup kita yang menyelesaikan. Dan juga saya sampaikan ke guru, apapun masalah guru, kalau berhubungan dengan orang tua, saya aja dulu, kami dulu di jajaran atas yayasan dengan kepala sekolah itu dulu yang menghadiri. Nanti guru nanti, karena guru ini di bawah tanggung jawab kami. Jadi guru tidak usah tahu selama kita belum membutuhkan guru, selama kita bisa menyelesaikan masalah. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ada yang menantang nggak? Tantangan apa? Ada. Pertama itu tadi kalau dengan hubungannya dengan guru itu kadang saya yakin di sekolah manapun karena semua manusia punya kebutuhan yang berbeda, permasalahan yang berbeda. Kadang yang anak itu ya masalah pribadi guru ya, misalnya anaknya yang sakit. Sementara ini di sekolah kami guru itu masih terbatas, jumlah guru masih terbatas. Dengan ketidakhadiran guru itu kita mau udah berkali-kali ditegur, terutama yang kehadiran itu tadi udah berkali-kali ditegur, nggak bisa. Terus nah itu dilema. Kadang kita memikirkan sisi kekeluargaannya, sisi kita sebagai seorang ibu, sebagai keluarga, sebagai kawan, yang kita mikirkan juga itu. Disitulah letak dilemanya itu benar-benar luar biasa. Kemanusiaan kita itu ditantang di sana. Tantangannya berarti nuraninya. Nah, nurani itu. Tapi memang kadang kita harus mengenyangkan demi untuk memajukan ini semua, kepentingan bersama ini sama anak-anak. Betul, itu yang jadi tidak jarang saya ngambil keputusan itu tidak sesuai dengan kata hati ya, itu harus sesuai Ya kadang ya harus sesuai dengan peraturan. Betul. Itu. Lalu apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Atau apakah langsung diselesaikan di tempat atau membentuk prosedur seperti apa kalau seandainya dijalankan tidak diselesaikan secara langsung gitu? Kalau untuk dilema etika itu biasanya kita setiap hari Sabtu kita adakan memang itu untuk rapat bersama guru, itu untuk yang guru kita selesaikan bersama setiap bahkan setiap hari juga tidak tertutup kemungkinan kita menerima keluhan guru kalau untuk dilema etika. Jadi kalau memang ada suatu yang mendesak mungkin harus bisa selesai hari itu juga. Harus. Kita tidak ingin masalah itu sampai berlarut-larut. Iya. Tapi kalau memang seperti yang tadi dijelaskan di awal ya, karena ini yayasan, jadi harus berhubungan dengan yayasan. Jadi mungkin butuh waktu. Gitu. Tapi itu tadi waktunya tidak lama. Iya. Paling maksimal 2 hari ya. 2 hari. Insya Allah 2 hari itu kita usahakan harus selesai. Biar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Benar itu. Kan itu yang kita utamakan kan, belajar mengajar itulah yang utama. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? Kadang-kadang Mungkin dari ketua yayasan mungkin ya yang membantu. dan juga dari guru-guru juga membantu mereka. Misalnya ada masalah temannya gitu, Iya. sama rekan mengajar, mereka akan mencari. Jadi saya dibantu oleh guru-guru itu carikan informasi ada apa sih.
Nah itu modelnya biar bisa diselesaikan Iya. secara bersama ya Bu ya. Jadi teman-temannya kadang memberikan, oh dia ini tadi begini, tadi udah saya telepon, ada masalahnya seperti ini, begini. Jadi itulah modelnya di sini. Dan ngambil keputusan pun kadang tidak secara sepihak juga. Kita tetap berdasarkan kesepakatan musyawarahnya. Iya, ada musyawarah. Iya. Nah, dari semua hal yang disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di MAFK kira-kira? Pembelajarannya ya, pengalamannya itu yang paling besar itu manajemen hati. Manajemen hati, kenapa manajemen hati? Ya itu tadi. Jadi satu sisi kita memikirkan kepentingan anak-anak ini, kepentingan orang banyak, apalagi orang tua sudah menitipkan anaknya, kita dapatkan amanah. Iya. Ini tanggung jawab yang luar biasa loh ya, amanah ini. Iya. Kita bertanggung jawabkan kepada orang tua dan juga yang terbesar kepada Allah kan. Iya. Nah di satu sisi kemanusiaan kita Iya. terhadap teman-teman itulah yang paling luar biasa yang saya rasakan. Dan pasti harus ada salah satu yang akan dikorbankan. Di mana saja pasti harus kita bisa mengorbankan satunya. Jadi untuk sambil selama ini saya berusaha untuk anak-anak itulah yang di atas segalanya karena amanah. Dan guru pun masuk ke sini kita sudah punya kesepakatan. Iya. Walaupun tetap kita memikirkan sisi kemanusiaannya, gitu. Iya. Tapi kesepakatan tetap kita akan sodorkan ini kesepakatan. Iya. Jadi kepentingan anak murid lah yang harus dipimpin. Amanah. Belajar. Terima kasih Ibu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sangat bermanfaat sekali jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan ini. Ini juga menambah wawasan saya pribadi karena kami di sini belajar tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan, dan kami belajar dari pengalaman Bapak Ibu kepala sekolah, dari kepala sekolah kami juga sudah. Dan sekarang sekolah yang terdekat dengan sekolah kami SDIT Unil Albab, alhamdulillah Ibu bersedia, dan saya sangat puas dengan jawaban Ibu karena benar-benar memberikan pengalaman belajar yang sangat bagus untuk saya. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.